Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maura Pranisa pada materi Migrating NPC and Preparation, dan sekarang kita memasuki bab 9 yaitu firewall. Lalu ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada bab firewall ini. 1. Firewall filter. Migrating memiliki firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marketing terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan role atau alur yang sesuai, yaitu menggunakan chain. Tipe chain ada 3, yaitu input memblokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, dan forward memblokir paket yang melewati router. 2. Firewall filter, konsep if dan then. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai konsep if dan pada firewall filter. If artinya jika, dan artinya maka. Langsung saja kita praktekkan. Untuk konsep if dan kalian bisa temukan pada firewall filter. Kalian bisa ke menu IP, terus firewall. Ketika kita menambahkan role di filter rules ini, kita klik add. Konsep if dan ini terdapat pada bagian general ini. Untuk general merupakan if-nya, yang artinya parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Jadi dengan kata lain, apakah paket yang kita definisikan itu dalam keadaan accept atau diizinkan ataupun dalam keadaan drop atau diblokir. Jadi paket yang dimaksud adalah paket apapun. Misal kalian ingin ngeblok ICMP, HMP, UDP, dan lain sebagainya, itu akan kita definisikan di sini. Jadi paket yang difilter memiliki settingan yang akan kita setting sesuai kebutuhan, atau biasa kita sebut paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah paket web, ICMP, dan lain sebagainya. Dan ini adalah menu if. Jadi untuk menu if terdapat di bagian general ini. Nanti didefinisikan saja berapa SRC address-nya, SP-nya berapa, dari paketnya ini apa yang akan dilakukan, action-nya apa, dan-nya apa. Itu terdapat pada menu action, apakah di accept, diizinkan, ataupun di drop nantinya, yaitu diblokir. Jadi inilah konsep if dan if-nya terdapat di general, yaitu paket yang kita definisikan, dan then-nya terdapat pada menu action, langkah apa yang kita lakukan pada paket tersebut. Kita akan contohkan saja kasus pertama, yaitu blokir ping ICMP dari laptop dari IP sekian ke router. Jika kita tambahkan rule-nya, menu if-nya di bagian general, then apa yang cocok. Karena dia dari klien ke router, maka kita pilih chain input. Di bagian SRC address kita definisikan IP address PC. Pada bagian protokol kita pilih paket yang akan digunakan, misal ICMP, karena kita akan memblokir. Pada bagian action kita pilih yang drop. Ini untuk kasus yang pertama. Kasus kedua yaitu PC ingin memblokir akses Facebook. Kita bisa klik add. Pada bagian chain kita pilih yang forward karena dia melewati router. Untuk SRC address bisa kita isikan IP laptop, misal 192.168.1.10. Addressnya kita isikan IP addressnya Facebook. Untuk mengetahui IP address Facebook, kalian bisa ke comment prompt dan ketikkan mslookup facebook.com. Maka bisa kita lihat IP address Facebook. IP addressnya Facebook 157.240.7.35. Kalian bisa isikan di bagian DST addressnya. Bagian protokol atau paket yang diblokir kita pilih yang TCP karena HTTPS. Untuk DST port kita isikan HTTPS yaitu 443. Untuk bagian action kita pilih drop karena akan diblokir. 3. Firewall filter, konsep strategi. Kali ini kita akan membahas konsep strategi pada firewall filter. Jadi konsep strategi pada firewall filter itu ada 2. Yang pertama asset view, drop any, dan yang kedua drop
view accept any. Di sini kita akan belajar dengan contoh kasus. Untuk kasus pertama, terdapat 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa. Di sini misal VPC1 dan VPC2 tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya bisa. Maka kita menggunakan strategi drop view accept any karena dia memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Kasus 2 yaitu 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya tidak bisa. Misal di sini VPC1 dan VPC2 bisa ping ke internet dan VPC3 sampai VPC5 itu tidak bisa. Maka kita menggunakan strategi accept view drop any karena kita mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya untuk tidak bisa ping ke internet. 4. Firewall filter. Kasus 1 hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router. Kali ini kita akan membahas sedikit kasus yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Di sini kita pastikan dulu semua perangkatnya aktif belum melakukan kasus yang tadi. Kita coba dulu agar VPC 1 saja yang bisa ping ke router dan sisanya itu tidak bisa. Untuk itu chain yang akan kita gunakan adalah input, lalu strategi yang cocok digunakan adalah accept view drop any karena hanya satu PC saja yang bisa, lainnya tidak bisa. Kita langsung saja praktekkan. Kita buka Winbox. Untuk tahapan yang pertama, kalian bisa ke menu IP, firewall. Kita bisa tambahkan rules pada bagian general atau if. Untuk chainnya seperti yang sudah kita ketahui yaitu input. Untuk SRC address-nya kita masuk IP dari FPC satunya yaitu 192.168.19.254. Untuk protokol yang kita gunakan ICMP dan untuk bagian DAN-nya kita pilih accept karena VPC 1 agar diizinkan ping ke router. Lalu apply. Oke. Di sini kita sudah buat strategi accept view-nya. Kemudian kita buat strategi drop any-nya. Kita bisa tambahkan lagi untuk drop any-nya bagian chain kita bisa pilih input karena kita ingin sisa VPC-nya tidak bisa ping ke router. SRC address-nya kita biarkan kosong. Untuk protokolnya bisa isikan ICMP. Bagian action-nya drop kita bisa langsung apply dan oke. Kita bisa lakukan pengujian. Untuk VPC 1 kita bisa lakukan ping IP-nya router. Ini bisa, tetapi jika kita lakukan pada VPC selanjutnya ini tidak akan bisa karena sudah kita drop. Sekarang kita coba kasusnya hanya VPC 1 dan VPC 2 yang bisa ping ke router dan sisanya tidak. Kita buka Windows-nya lagi. Pada bagian rules-nya kita buka yang accept, lalu kalian bisa copy. Oke, ini sudah tercopy. Di bagian STRC address kita ganti IP address VPC 2. Kemudian bisa kita apply. Oke, dan kini kita sudah memiliki dua rules yang accept, ada VPC 1 dan VPC 2 dan yang drop VPC sisanya. Kita bisa lakukan lagi pengujian pada VPC 2, ping IP routernya di sini sudah bisa, yang sebelumnya tidak bisa. Tetapi jika di VPC 3 ini masih tetap tidak bisa. Jika kita lihat di sini informasi terkait icon, jadi icon pagar ini menunjukkan urutan. Jadi kalau misalkan asetnya kita taruh paling belakang dan dropnya kita taruh paling depan, itu sama saja tidak berfungsi. Jadi semuanya tidak bisa ping ke router. 5. Kasus 2 hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Di sini saya akan menambahkan topologinya. Teman-teman bisa klik kanan, node, lalu pilih yang VPC. Untuk namanya kita ganti menjadi server. Untuk iconnya kita ganti menjadi server. Kemudian deskripsinya juga kita ganti menjadi server. Jika sudah, kalian bisa save. Di sini saya ingin menyambungkan servernya ke MikroTik Ether 3, teman-teman. Kita sambungkan saja, save. Oke, langsung saja kita implementasikan. Kita setting IP address pada Ether 3 terlebih dahulu. Kalian bisa buka Windows IP addresses, klik
app, kemudian di sini saya tambahkan IP 192.168.99.1/24. Lalu interface-nya pilih yang Ether 3. Jika sudah, kalian bisa apply. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di servernya. Kita coba show IP dan di sini masih kosong ya IP-nya. Nah, di sini saya akan menambahkan IP static pada servernya. Kita bisa ketikkan IP 192.168.99.2/24 dan lalu kita definisikan gateway-nya 192.168.99.1/24. Kemudian kita bisa cek lagi dengan show IP. Oke, di sini sudah ada ya. Selanjutnya kita buka Winbox-nya. Di sini untuk file rules-nya kita disable saja semuanya. Kemudian di kasus kali ini kita akan menggunakan VPC 3 dan VPC 4 yang bisa ping ke server. Langsung saja kita klik add. Untuk chain-nya kita pilih yang forward. Untuk SRC address-nya kita isikan IP VPC 3. Lalu DSD address-nya kita isikan IP servernya. Lalu protokolnya kita gunakan yang ICMP. Kemudian pada action kita pilih yang accept, apply. Oke, selanjutnya kita klik lagi. Kalian bisa copy di sini pada bagian SRC address kita ganti VPC 4, apply. Oke, nah jika sudah, selanjutnya di sini kita buat yang drop, klik add, chain-nya pilih yang forward, SRC address-nya kita kosongkan saja, DSD address-nya kita isikan IP server, protokolnya kita pilih yang ICMP, untuk action-nya kita pilih drop. Jika sudah, apply. Oke, kemudian kalian bisa buka VPC 3, lalu kita ping IP servernya. Nah, di sini bisa ya. Nah, tetapi jika kita coba ping IP server pada VPC 1, maka dia tidak bisa. Kemudian kita coba juga di VPC 2, dia tidak bisa, dan di VPC 5 juga tidak bisa. 6. Kasus 3, hanya beberapa VPC yang tidak bisa ping ke internet. Kita lanjut kasus yang ketiga. Misalkan di sini kita memilih VPC 2 dan 3 yang tidak bisa ping ke internet, dengan VPC yang lainnya bisa. Kita akan menggunakan chain-nya forward dan strateginya drop you accept any. Oke, langsung saja kita bisa buka Winbox. Kemudian di sini kita bisa disable semua. Jika sudah, kalian klik add, chain-nya pilih yang forward, lalu SRC address-nya bisa kita isikan IP VPC 2, kemudian DSD address-nya kita bisa kosongkan saja, lalu protokolnya kita pilih yang ICMP, out interface-nya pilih yang Ether 1, bagian action kita pilih yang drop, apply. Oke, kemudian kita buat lagi yang VPC 3. Kalian bisa klik yang tadi, lalu kita copy saja di bagian SRC address-nya, kita ganti IP dari VPC 3. Apply. Oke, selanjutnya kita buat lagi yang accept any. Chain-nya kita pilih yang forward, SRC address-nya kita biarkan kosong saja, kemudian protokolnya kita pilih yang ICMP, out interface-nya pilih yang Ether 1, kemudian di bagian then kita pilih yang accept. Jika sudah, apply. Oke, langsung saja kita coba di VPC 1, 4, dan 5, yang mana dia di sini dia seharusnya bisa ping ke internet. Kita coba ping 888 di VPC 1, dia bisa, di VPC 4 bisa, dan di VPC 5 juga bisa. Kemudian jika kita coba ping pada VPC 2, maka tidak bisa ya. Kemudian jika kita coba ping juga di VPC 3, maka dia juga tidak bisa, karena tadi kita sudah melakukan konfigurasi dengan tujuan VPC 2 dan VPC 3 tidak bisa ping ke internet. 7. Firewall filter. Kasus 4, blokir YouTube dari sisi klien. Sebelum masuk ke studi kasus yang keempat, di sini kita akan tambahkan klien yang memiliki tampilan ini ya. Nah, di sini kalian bebas menggunakan vendor mana. Nah, saya akan menggunakan Linux. Kalian bisa klik kanan, lalu Node. Nah, kalian bisa pilih yang Docker.io. Kemudian di sini namanya saya ubah menjadi Linux dan deskripsinya juga saya ubah menjadi Linux. Lalu ikonnya saya ubah menjadi desktop.
Linux, lalu select, kemudian kita centang pada bagian DHCP-1 dan pada bagian primary console kita ubah menjadi RGB. Jika sudah, kita save, lalu kita start Linux-nya dan kita hubungkan ke switch, lalu save. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang studi kasus bagaimana cara memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Dan di sini kita mungkin ambil salah satu kasus saja, yaitu dari YouTube. Kalian bisa buka Windows, lalu ke menu IP, firewall. Untuk konfigurasi yang sebelumnya, kalian bisa disable saja. Untuk strateginya, kita menggunakan drop any. Di sini kita klik add, lalu untuk chain-nya pilih yang forward, karena YouTube melewati interface yang mengarah ke ISP. Untuk SRC address-nya kita kosongkan saja karena kita akan memblokir seluruh klien. Kemudian di bagian protokol kita pilih yang HTTPS ataupun TCP dan kita berikan port HTTPS yaitu 443 pada bagian DHT port. Berikutnya ke menu advance. Untuk bagian TLS hostnya, di sini kita tuliskan bintang youtube.com bintang. Nah, ini menandakan segala kata atau apapun yang mendahului unsur youtube.com itu akan otomatis terblokir. Kemudian pada bagian action kita pilih yang drop dan sudah kita klik apply. Lalu oke. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Di sini kita pergi ke tampilan browser yang berbasis GUI milik Linux. Kita buka Linux-nya, klik di bagian Chrome, kemudian klik titik 3 pada pojok kanan atas. Kita akan mengakses melalui jaringan privat, yaitu New Incognito Window atau mode samaran ya. Kita klik, setelah itu kita bisa ketikkan youtube.com. Perhatikan ini tidak bisa diakses karena sudah terblokir. 8. Firewall lock. Lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Jadi nantinya kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Kita bisa buka Windows, lalu ke menu IP, firewall. Nah, di sini kita bisa tambahkan lock pada router migrasi kita, sehingga ketika ada klien yang mencoba mengakses YouTube, nantinya router itu akan mencatat aktivitas mereka. Lalu di sini kita bisa edit pada bagian tools yang terakhir dengan klik 2 kali. Untuk kotak di samping lock bisa dicentang. Di bagian lock traffic kalian bisa isikan informasi saja, misal ada klien akses YouTube. Jika sudah, kita apply. Selanjutnya kita lakukan pengujian buka Linux. Di sini saya akan coba akses YouTube dengan ketik youtube.com dan ketika kita enter ini tidak bisa. Jika kita buka menu log pada Windows, maka tercatat nih ternyata ada klien yang akses YouTube. 9. Firewall filter, blokir akses pada jam tertentu atau NTP. NTP yaitu network atau protokol, merupakan pengaturan waktu pada migrasi. Salah satu fungsi dari firewall ini yaitu memblokir berdasarkan waktu. Namun, NTP perlu melakukan sinkronasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Istilah lain dari NTP yaitu SNTP, yaitu NTP dengan versi lebih sederhana dan cocok digunakan untuk jaringan skala kecil dengan kemampuan yang terbatas. Untuk metode NTP itu ada 4. Yang pertama ada server sebagai penyedia pool, kedua ada klien sebagai penerima, ketiga ada remote, dan yang terakhir ada broadcast dan multicast. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita buka menu sistem, lalu pilih SNTP client. Pada bagian enable kita checklist, lalu pada bagian primary NTP servernya kita isi dengan time Indonesia, yaitu nom.id.pool.ntp.org. Kemudian pada secondary kita isikan sama namun bedakan angkanya, yaitu 1.id.pool.ntp.org. Jika sudah, kita apply dan bagian mode akan berubah
berubah menjadi unicast. Selanjutnya kita bisa lakukan perubahan pada waktunya sesuai dengan negara kita. Kita ke menu sistem. Pada time zone name kita ketikkan Asia Jakarta, kita apply. Nah, di sini secara otomatis waktunya akan berubah. Oke, selanjutnya kita akan login YouTube. Kita ke IP firewall. Pada bagian rule terakhir kita double klik, kemudian ke menu extra. Pada bagian time, di sini kita isikan jam 8 sampai 10. Nah, maka klien bisa mengaksesnya pada jam tersebut. Kemudian di sini ada pilihan hari dan saya centang semuanya saja. Kemudian di sini ada pilihan hari dan saya centang semuanya saja. Lalu langkah selanjutnya kita lakukan pengujian, tapi karena ini sudah jam 10 lewat, maka dipastikan aksesnya akan terblokir. Di sini saya ketikkan youtube.com, maka dia tidak bisa diakses ya. 10 firewall address list. Jadi materi kali ini kita akan perkenalan firewall address list yang terdapat pada fitur firewall, di mana ini merupakan salah satu fitur mikrotik yang fungsinya untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi dari address list juga kita bisa tahu bahwasanya ini kita bisa sebagai detection pada firewall untuk bisa menandakan address mana saja yang ingin kita tandain dan dimasukkan ke dalam list. Di sini kita pastikan perangkat mikrotik kita aktif dan bisa terhubung ke Winbox. Nah, di sini pada Winbox kita pilih IP lalu firewall. Kali ini kita akan coba perkenalan dengan yang namanya address list. Jadi sebagai contoh kasus, di sini ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita. Jadi kita tinggal tambahkan saja address tersebut. Misal kita tambahkan di sini, kita tuliskan identifikasi dari orang tersebut yaitu klien nakal, dan untuk IP addressnya misal 192.168.1.10 kita pilih, lalu oke. Nah, misalkan IP addressnya tidak cuma satu, jadi terdapat kumpulan klien nakal sekaligus. Jadi kita bisa buatkan list baru di sini dengan nama klien nakal. Nah, untuk address kita bisa tuliskan saja addressnya dari berapa sampai berapa. Misal 192.168.30 sampai 192.168.1.40. Jadi artinya semua IP yang masuk cakupan range 30 sampai 40 itu termasuk klien nakal. Kita bisa apply. Nah, misal ada kasus baru, ada satu network sekaligus. Jadi semua PC yang ada di network tersebut termasuk klien nakal. Nah, kita tinggal bikin list baru lagi di sini dengan identitas sama ya, klien nakal. Terus addressnya kita tuliskan network dari jaringan tersebut. Misal 192.168.2.0/24. Kita klik apply lalu oke. Jadi artinya semua klien yang terdapat pada network 2.0 itu termasuk klien nakal. Jadi kita sudah berhasil membuat address list, tapi ini tidak sama dengan topologi kita punya. Ini sekedar pengenalan saja. 11. Firewall address list untuk firewall filter. Nah, pada materi kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana sih penerapan address list ini pada menu firewall filter. Langsung saja kita buka topologi kita. Nah, pastikan mikrotiknya sudah terhubung ke Winbox. Nah, di sini terdapat address list yang sudah kita buat sebelumnya. Kita bisa hapus saja ya. Jadi langkah yang akan kita lakukan kali ini adalah memanfaatkan address list firewall filter kita memiliki rules yang sudah kita buat pada studi kasus sebelumnya ya teman-teman. Jadi terdapat pada menu box yang ada di rules ini. Nah, di sini saya disable semua. Kemudian saya akan coba menggunakan kasus yang pertama, di mana hanya beberapa PC yang bisa ping ke router. Jadi kalau misalkan kita pergi ke Winbox pada kasus yang pertama itu ada action nomor 0, 1, dan 2. Kita bisa aktifkan kembali. Nah, berarti di sini yang bisa ping ke router hanya IP 254 dan 253. Nah, permasalahannya di sini misalkan perangkatnya
dalam keadaan mati terus dinyalakan kembali. Jadi otomatis IP-nya berbeda lagi. Nah, permasalahannya misalkan perangkatnya dalam keadaan mati terus dinyalakan kembali. Jadi otomatis IP-nya berbeda lagi. Oleh karena itu, kita akan coba menjadikan seluruh IP yang ada pada jaringan klien ini menggunakan IP statik. Oke, langsung saja kita bisa setting IP address statik pada VPC. Nah, sebelumnya kita pergi ke Winbox dulu. Untuk bagian DHCP servernya kita matikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa setting IP address pada VPC kita. Nah, di sini pada VPC 1 kita ketikkan IP 192.168.88.31/24 192.168.88.1/24. Nah, di sini kita juga masukkan IP DNS-nya, IP DNS 888, lalu kita show IP, maka IP address-nya sudah dalam keadaan statik. Nah, kita lakukan yang sama pada VPC 2 sampai 5. Untuk VPC 2 IP 192.168.88.32/24, lalu kita kasih DNS, IP DNS 888, lalu kita show IP, maka IP address-nya lalu VPC 3 IP 192.168.88.3/24, lalu IP routernya, lalu jangan lupa IP DNS-nya, lalu VPC 4 IP 192.168.88.34/24, lalu IP DNS-nya kita lakukan hal yang sama di VPC 5 IP 192.168.88.35/24, IP DNS 888. Nah, di sini sudah tersetting IP address statik dari VPC 1 sampai 5. Oke, di sini selanjutnya kita buka Winbox, lalu ke IP firewall. Nah, di sini kita ingin menggunakan relox ini, jadi mengizinkan beberapa PC terus memblokir sisanya. Untuk itu kita buat terlebih dahulu address list, kita tambah di sini namanya approve, lalu IP-nya 192.168.88.31 sampai 192.168.88.2. Nah, ini artinya berarti divisi 1 dan 2 bisa ping ke router. Untuk yang lainnya itu tidak bisa. Kalian bisa apply. Oke, setelah itu kita bisa manfaatkan address list ini di menu firewall. Nah, di sini pada accept kita hapus satu, lalu kita pergi ke menu accept di bagian general. Untuk C-nya input, terus untuk SRC address-nya kita kosongkan karena lebih dari satu IP. Kemudian protokolnya ICMP. Pada bagian advance, untuk SRC address list kita pilih yang sudah kita buat, yaitu approve. Untuk action kita pilih accept, ya apply, oke. Terus bagian dropnya di bagian general. Untuk C-nya input, SRC address-nya 192.168.88.0/24, action-nya drop, lalu apply, oke. Nah, selanjutnya kita lakukan pengujian ya teman-teman. Kita bisa masuk di VPC 1. Nah, di sini saya akan coba ping ke router kita ya teman-teman. Ping 192.168.88.1, oke, berhasil ya. Kemudian kita lanjut untuk di VPC 2, ping 192.168.88.1, oke, berhasil. Kita lakukan di VPC 3, ping 192.168.88.1, oke, jadi dia tidak bisa. Jadi kita berhasil dalam mempraktekkan address list pada firewall filter ya teman-teman. 12 firewall address list untuk firewall NAT. Nah, di sini pastikan mikrotiknya sudah terhubung ke Winbox. Kalian bisa ke menu IP firewall. Nah, di sini kita sudah melakukan pembahasan pada filter dan juga address list. Nah, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana kalau misalkan hanya beberapa VPC saja yang bisa internetan, sisanya tidak bisa. Oke, langsung saja untuk konfigurasinya. Sebelumnya kita buat address list terlebih dahulu. Sini namanya VPC 1 sampai 4, kemudian IP address-nya 192.168.88.31 sampai 192
192.168.88. Lalu kita apply, oke. Lalu kita pergi ke menu NAT, kita bisa klik rules yang sudah ada. Nah, pada bagian C-nya kita pakai SRC NAT. Kemudian kalian bisa pergi ke menu Advanced. Pada menu SRC address list kita isi dengan VPC 1 sampai 4. Kemudian bagian X-nya kita pilih yang mascurat, lalu apply dan oke. Nah, di sini kita langsung saja melakukan pengujian. Kita buka VPC 1, kita ping ke internet, ping 888. Oke, dia bisa ya teman-teman. Lalu kita buka VPC 5, apakah dia bisa internetan, dan dipastikan tidak berhasil karena kita sudah setting firewall NAT-nya hanya untuk VPC 1 sampai 13 firewall NAT SRC NAT mascurat. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang firewall NAT. NAT itu artinya mentranspacikan IP privat menjadi IP public. Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP public. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if then. Kemudian NAT memiliki dua tipe, yaitu SRC NAT dan DST NAT. SRC NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet dan terdapat dua action, yaitu mascurat, yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic, dan juga SRC NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Jadi actionnya berkaitan dengan dynamic dan static. Jadi misalkan yang mascurat itu menerjemahkan banyak IP privat menjadi satu IP public dynamic. Kemudian jika menggunakan SRC NAT maka menerjemahkannya banyak IP privat ke IP public static. Perlu diketahui juga router migrasi kita bisa mendapatkan IP public pada interface yang mengarah ke USB baik secara dinamik atau statik. Untuk melihatnya kita buka Winbox lalu pilih IP firewall NAT. Jika kita klik dua kali dan cek C-nya seperti yang sudah dijelaskan, terdapat SRC NAT dan juga DST NAT. Kemudian kalian bisa juga actionnya. Di sini juga ada mascurat, SRC NAT, DST NAT, dan redirect. 14 firewall NAT, SRC NAT, SRC NAT. Pada materi kali ini kita akan membahas penggunaan pada SRC NAT. Buka IP firewall NAT. Nah, di sini kita menggunakan mascurat sehingga kumpulan IP-nya bisa internetan. Jika kita ganti menjadi SRC NAT, maka di sini terdapat menu query yaitu to addresses. Jadi jika dijelaskan, kita buka dulu IP, lalu addresses. Untuk addresses itu kan pernah kita konfigurasi menjadi 192.168.47.136. Lalu sekarang kita tambahkan IP publiknya lagi 4 saja. Kita bisa copy. Di sini kita ganti IP-nya menjadi 137. Kita apply, lalu kita copy, ganti jadi 138, apply, copy, lalu di sini kita ganti menjadi 139. Nah, kemudian di sini kita sudah memiliki 4 IP public secara statik. Nah, ketika kita masih menggunakan mascurat, maka nanti jika jaringan klien ingin internetan, maka IP yang digunakan dipilih secara acak. Tapi jika kita menggunakan SRC NAT, nanti IP-nya bisa lebih spesifik. Langsung saja kita ganti actionnya menjadi SRC NAT. Untuk addressnya misal kita pilih yang 138 saja, maka nantinya kumpulan klien ini jika ingin internetan maka dia akan melewati IP ini. Jika sudah kita apply, oke, karena di sini settingnya hanya VPC 1 sampai 4 yang bisa internetan, maka kita coba buktikan ping 888 di PC 1 bisa, PC 2 juga bisa, ping di PC 5 ini tidak bisa. 15 firewall NAT persiapan topologi Apache 2. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang DST NAT. DST NAT digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Kemudian DST NAT memiliki dua action, yaitu DST NAT
dan redirect. Sekarang kita akan membahas yang action DSNet. Di sini kalian bisa buka pinetnya dan kita akan mengembangkan topologinya. Di sini Linux-nya kita delete saja karena ini agak berat. Kita gunakan perantara Docker, di mana perantara Docker ini kita tanamkan service web server. Jadi kalau misalkan ada pengguna yang terhubung ke internet, nanti dia akan mengakses jaringannya ke web server. Sehingga di sini saya akan menggunakan yang web server Apache. Untuk cara menambahkannya, kalian bisa close lab dulu, lalu ke menu devices, lalu kita akan menggunakan yang server Apache 2. Untuk cara installnya, kalian bisa klik get device, lalu panduan cara menambahkannya kalian klik yang klik nanti akan diarahkan. Nah, kalau misalkan sudah ada Tukinet, kita langsung saja masuk ke labnya lagi. Nah, di sini kalian bisa tambahkan dengan klik kanan, Node, lalu pilih yang Docker IO. Untuk image-nya gunakan Apache 2. Untuk name-nya Docker Web Server. Untuk IP-nya server saja, tidak apa-apa. Untuk IP kita gunakan yang static saja. Sebelum itu kita lihat dulu Ether 2 IP-nya kan 192.168.88.1. Berarti kita IP-nya yang satu network, misalkan 192.168.88.51/24. Kemudian untuk default root kita isikan IP dari Ether 2 sebagai gateway kita, yaitu 192.168.88.1. Untuk DNS kita isikan 888. Kemudian untuk primary console-nya Telnet, untuk secondary console-nya SSH, lalu untuk Docker option-nya privilege dan set. Setelah itu kita nyalakan dan kita sambungkan ke switch. Di sini saya sambungkan pada Ether 1/2 ya, kita set. Nah, untuk kali ini kita sudah mempersiapkan topologinya. Jadi misalkan kita menggunakan DSNet, nanti gambarannya ada pengguna yang terhubung ke internet dan ingin mengakses web server ini. Karena IP-nya dia privat, maka nanti dia aksesnya menggunakan IP publiknya migrated tetapi dengan tandingan web server ini. Kita klik 2 kali web servernya, kita cek apakah sudah tersetting. Pertama kita cek di config Ether 1, karena ini sudah ada IP-nya, maka artinya sudah running. Lalu untuk gateway-nya IP root, maka di sini juga sudah tersetting ya. Lalu jika kita ping 888, maka tidak akan bisa. Kenapa? Karena setting pada firewall NAT-nya hanya mengizinkan PC 1 sampai 4 saja yang bisa ping. Maka dari itu kita atur ulang dulu settingannya dengan masuk ke IP, firewall, NAT, klik 2 kali. Ini di bagian advance kita nonaktifkan dulu, lalu apply, dan jika kita coba lagi ping 888, maka di sini pingnya berhasil 16 firewall NAT DSNet. Jadi kita telah berhasil menyiapkan topologi dengan menambahkan Docker web server Apache di sini. Jadi harapannya nanti ada perangkat yang terhubung dari internet, kemudian dia bisa akses jaringan lokal kita. Misal dia ingin akses ke web server Apache, nah itu bisa teman-teman menambahkan action DSNet pada migratif kita. Oke, langsung saja kita praktekkan di sini. Oke, bisa kita langsung konfigurasi saja di bagian migratifnya dengan membuka window, kemudian pergi ke menu IP, firewall. Nah, di bagian NAT ini kan sudah kita setting sebelumnya. Di sini kita bisa tambahkan role baru. Di sini di bagian general, chain-nya kita pilih, dan di bagian protokol karena dia ingin akses web server, dan web server itu yang kita tahu bahwasanya kalau nggak menggunakan HTTP atau enggak HTTP. Nah, karena masih awal yaitu HTTP ya teman-teman, dan HTTP itu menggunakan protokol TCP. Kemudian di bagian port-nya bisa isikan 8181, sehingga nanti kalau misalkan jaringan atau perangkat yang terhubung ke jaringan kita ini ingin akses ke web server ini, maka dia harus menggunakan port 8181. Nah, di bagian DHCP address-nya kita isikan IP public yang static, dan di bagian action bisa pilih yang DSNet. Kemudian di bagian addresses bisa kita isikan IP address-nya web server. Untuk two ports, karena HTTP itu menggunakan protokol TCP yaitu HTTP, dan HTTP itu port
address-nya 80, maka kita bisa isikan 80. Kita bisa apply, oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini bisa ketikkan IP address-nya web server, tapi menggunakan IP address-nya mikrostatik. Jangan lupa dikasih port, enter. Nah, inilah tampilan dari Apache. Jadi kita sudah berhasil melakukan konfigurasi tipe DSDNet dengan action DSDNet. 17 firewall-net konfigurasi DNS server. Jadi apa sih yang dimaksud DNS? Jadi jika kita lihat topologi di sini kita memiliki 2 server, dan jika kumpulan proyek kita ingin akses ke server tersebut, bisa kita ping menggunakan IP ya. Tapi permasalahannya bagaimana jika kita memiliki server lebih dari 2? Akan sangat kesulitan kalau menghafalkan IP address-nya. Maka dari itu kita bisa menggunakan service sama DNS teman-teman. Jadi mentranslate IP ke domain. Jadi langsung saja masuk ke mikrotik kita. Selanjutnya kita pergi ke menu IP, lalu firewall. Di sini bisa kita lihat rules yang pernah kita buat sebelumnya. Biar nggak terlalu ganggu, kita disable saja, lalu kita close. Untuk konfigurasi DNS itu terletak pada bagian IP, lalu DNS. Kita checklist yang allow remote request, lalu kita apply. Langkah selanjutnya kita bisa daftarkan domain-domain kita. Bisa klik static, klik add. Nah, teman-teman sesuaikan domain yang sesuai ketentuan IP-nya. Misal untuk domain 1, server1 mydomain.com. Ini IP address-nya bisa kita isikan 192.168.99.2. Kita apply, oke. Lalu kita buat domain yang kedua, name-nya server2 mydomain.com. Kemudian IP address-nya 192.168.88.41. Kalau sudah, klik apply. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki 2 domain. Mari kita lakukan pengujian pada sisi klien. Jadi di sini untuk divisi 1 dengan IP 192.168.88.31, kita coba akses ke server 1 dan juga server 2. Sebelum itu, ketika kita ingin ping ke server yang kita punya, jangan lupa DNS pada setiap divisinya harus kita arahkan ke mikrotik, yaitu yang ether 2. Kita tuliskan di sini IP DNS 192.168.88.1. Kalau sudah kita show IP, oke, sudah berubah. Kita coba lakukan pengujian ping ke server 1 terlebih dahulu. Ping server 1.mydomain.com. Ini bisa kita lakukan pengujian ke server 2, ping server 2.mydomain.com. Nah, ini berhasil. Tapi jika kalian masih belum bisa, kalian bisa cek di server dan juga web servernya. Barangkali IP-nya masih kosong. 18 firewall-net, DSDNet, redirect. Oke, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk action redirect itu seperti apa. Jadi redirect itu merupakan action yang terdapat pada tipe DSDNet. Di mana tipe DSDNet action yang umum digunakan itu ada yang namanya DSDNet dan juga redirect. Nah, DSDNet itu digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet, tetapi kalau redirect itu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita bisa lihat di divisi 1 ini sudah menggunakan DNS IP mikrotik di ether 2, sehingga kita bisa ping server atau domain server ini. Maka dia sudah bisa menggunakan server 2 ini. Tapi permasalahannya bagaimana jika divisi klien yang lainnya itu tidak menggunakan IP-nya mikrotik. Contoh seperti 888 ataupun 111. Nah, itu bagaimana? Jadi misal kita melakukan ping, nah ini timeout karena untuk yang bagian sebelumnya itu konfigurasi DNS servernya hanya spesifikasikan
menggunakan IP mikrotik. Maka dari itu, kita bisa menggunakan Exchange Redirect. Caranya klik bagian inbox, pergi ke IP, firewall, NAT. Di sini kita bisa tambahkan role baru. Untuk bagian general, kita menggunakan chain DSP-NAT. Lalu untuk protokolnya, karena ini kasusnya DNS, berarti menggunakan protokol NVIDIA. Portnya 53. Selanjutnya, bagian DSP address bisa isikan IP DNS dari VPC3. Misal kita menggunakan 888. Kemudian untuk bagian action, kita pilih yang redirect, sehingga nanti VPC yang menggunakan IP DNS 888 tetap bisa akses ke domain server kita. Lalu kita apply. Oke, kita lakukan pengujian pada VPC3. Nah, ini sudah bisa. Bagaimana kalau misalkan DNS-nya bukan 888, tetapi menggunakan DNS Google yang lain seperti 111 atau 8844. Ya, berarti bagian IP address menurut redirectnya ini bisa kita tutup saja. DSP address-nya kita menggunakan kosong. Lalu apply. Oke, sehingga seluruh VPC yang menggunakan IP DNS-nya berapapun itu tetap bisa mengakses server 1 atau 2 dengan mengarahkan ke router itu. Bisa kita lakukan pengujian pada IP DNS yang menggunakan selain 888 atau selain IP mikrotik. Jadi bisa kita ambil contoh di sini yang 111. Kita coba ping ke salah satu server kita. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja pembahasan di bab firewall ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.